Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, memperingati hari besar kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mari bangkitkan semangat mukmin, memperhatikan, merenungkan dan meningkatkan kualitas seorang mukmin. Untuk itu, pada kesempatan ini, khatib akan menyampaikan khutbah membentuk mukmin sejati. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, yang perlu ditanamkan dalam diri seorang mukmin bahwa tubuh badannya ini bukan hanya terdiri dari tulang, darah, otak, jantung, bulu, kaki dan tangan. Itu hanya zahirnya saja. Di dalam diri itu ada batin, zahiran wa batinan, sirran wa alaniyatan. Ada yang tak tampak, ada yang tampak. Bila seorang mukmin berkeyakinan hanya zahir saja, maka dia akan sibuk mencari yang zahir. Pergi pagi, pulang petang, apa yang dia cari hanya benda, karena yang tampak hanya zahirnya saja. Mukmin sejati mesti meyakini bahwa ada yang tidak dilihat oleh mata, ada yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mukmin sejati bila dia berkata-kata, maka dia sadar bahwa kata-katanya akan dicatat oleh yang baik. Bila dia melangkah, maka dia pun sadar bahwa langkah kakinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia melangkah, bila dia menghayunkan tangan, bahkan bisikan telinga, lintasan pikiran, detak jantungnya, dia mesti yakin dan percaya bahwa ada yang diyakini yang melihat dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatuhu wa la naum. Itulah yang kita rasakan ketika sholat, mengangkat kedua tangan, mengatakan Allahu Akbar, maka meyakini sujud, rukuk, tasawuf, i'tidal, mata melihat tempat sujud, dada menghadap ke arah kiblat, itu hanya zahirnya saja. Aqimi sholata li dzikri, tegakkan salat, berhubungan dengan Allah, mengaitkan jantung detak nafas dengan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman ketika tegak, wa qu'udan semasa duduk, wa ala junubihim, maupun saat mereka berbaring, hingga ke puncaknya saat mereka mengembuskan nafas terakhir pun dia tetap berkeyakinan bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah mukmin yang sejati. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bila hari ini ada seseorang yang mengaku mukmin, yang diperhatikan hanya zahirnya saja, ditutupi dengan pakaian, ditutupi dengan kekuasaan, ditutupi dengan ilmu pengetahuan, tanpa ada batin yang meyakini Allah, maka batallah segala amal perbuatannya. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu gugur semua amalnya bagaikan pokok kayu, daunnya kering lalu kemudian dihembus angin, maka amal tak bermakna. Lain asrakta, kalau engkau persekutukan Allah dengan yang lain, layak batan ma'amaluka, maka gugurlah segala amalmu, tiada bermakna di hadapan Allah. Mukmin sejati mesti meyakini dalam dirinya, mesti ditanamkan dalam dirinya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, selepas aku mati nanti, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, apa yang akan kalian minta. Kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah hanya kepadanya dan meminta pun hanya kepada Dia. Idza sta'anta fasta'in billah,
Kalau minta tolong kepada Allah. Idza sa'alta fas'al lillah. Kalau mohon kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Hari ini banyak ayah, ibu, bunda yang hanya menanamkan benda materi saja kepada anak keturunannya. Yang dia pentingkan apa yang kau makan. Selepas ini engkau akan bekerja di mana? Setelah ini engkau akan membeli rumah sebesar apa? Sesudah ini engkau akan membeli mobil berbagai bentuknya. Ini semua baik, tapi bila tidak ditanamkan keyakinan akidah di dalam dirinya, maka dia bukanlah mukmin yang sejati. Pertanyaan pertama malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal iman?" Apa jawab Nabi? "Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Semuanya atas kuasa Allah. Mukmin sejati mesti ditanamkan dalam dirinya. Mukmin sejati mesti mampu berkata, saat dia kaya raya dia akan berkata, la haula wala quwwata illa billah. Saat dia punya kuasa, dia pun akan berkata, ini hanyalah titipan dari Allah, ini hanyalah ujian dari Allah, tidak lain tidak bukan. Hadza min fadli Rabbi, ini karunia Allah. Dia berduani untuk menguji aku. Apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur? Mukmin sejati bila sudah meyakini semua ini titipan Allah, semua ini pinjaman Allah, maka dia tidak akan menjadi Fir'aun yang berkata ana rabbukumul a'la. Dia tidak akan menjadi Qarun yang berkata aku kaya karena pikiranku, aku kaya karena kerjaku. Innama utitu ala ilmin indi. Aku hebat, aku berprestasi ala ilmin indi, karena ilmu yang ada dalam diriku. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, mukmin sejati tidak hanya memikirkan akhirat semata. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah kampung negeri akhirat. Engkau salat tahajud sampai azan subuh berkumandang, engkau berzikir, engkau membaca Al-Quran. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Silahkan cari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi engkau jangan lupa, engkau hidup di dunia, engkau bekerja. Maka berbeda doa masuk masjid dengan doa keluar masjid. Masuk masjid engkau katakan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmat kasih sayang ya Allah. Idza qudiyatus shalah, apabila salat sudah engkau kerjakan, apabila salat sudah engkau laksanakan, wantasulu fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi. Cari karunia Allah, cari rezeki Allah. Maka keluar dari masjid engkau katakan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rezeki ya Allah. Dengan pintu rezeki yang terbuka, engkau bisa menyantuni anak yatim, engkau bisa membuka pondok pesantren, engkau bisa membuka rumah tahfiz, engkau sudah menyelamatkan fakir miskin. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat hartanya, kuat bendanya, kuat ilmunya, khairun yang lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Itulah mengapa mukmin sejati tidak hanya memikirkan tasbihnya, zikirnya, tahlilnya, takbirnya saja, tapi dia juga memikirkan bagaimana umatnya. Siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Ialah orang yang beramal harta dengan ikhlas, dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebelum engkau berikan, sebelum engkau infakkan, sebelum engkau sedekahkan sesuatu yang paling kau cintai, maka berbondong-bondong sahabat Nabi datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Datang Abu Talha, "Ya Rasulullah, ini hartaku, ambil untuk jihad fisabilillah." Datang Abu Dirdah, 600 batang pohon kurma, "Ya Rasulullah, ambillah untuk jihad fisabilillah." Datang Abdullah bin Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, aku hanya memiliki seorang hamba sahaya, ambillah untuk jihad fisabilillah." Hari ini masih ada perigi yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, masih mengalir menjadi wakaf yang tidak pernah putus hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang terakhir, mukmin sejati mesti meyakini bahwa hidup di dunia ini hanya persinggahan semata. Kun di dunia karena kabarib, yakinlah hidup di dunia ini seperti orang yang merantau, singgah sebentar ke negeri Temilahan, singgah sebentar ke negeri Lati, kemudian kau akan kembali ke kampung asalmu, kau akan merindukan kampung halamanmu, lalu engkau pun akan tersenyum karena engkau dipanggil oleh Allah, engkau diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, karena sewaktu di perantauan engkau tidak tenang. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah. Ini bukan tempatmu, ini bukan negerimu, ini bukan kampungmu. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah. Sewaktu engkau kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati engkau dalam keadaan tenang, karena Allah ridho kepadamu dan engkau pun ridho menerima panggilan Allah. Pada kuli bi'ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Pada kuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya karim. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal fi'li wal 'amali innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik lana 'umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi'
الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما